الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أوليائه تتنزل الرحمات والبركات والسكنات، والصلاة والسلام على سيد السادات وأصرف البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتح يا عليم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada seluruh Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Al-Ahwal, wabil khusus kepada Bapak Toha Zakaria selaku Kepala Madrasah dan kepada guru-guru yang lain yang ada di sini, yang mana guru-guru yang di sini adalah guru-gurunya ulun juga. Jadi sebelumnya ulun banyak-banyak minta maaf, minta salah, minta ampun, minta doa, minta ikhlas lawan dewan guru yang ada di sini apabila ulun menyampaikan ilmu yang mungkin ulun dapat dari sini dua. Mudah-mudahan semua guru yang ada di sini sehat badan, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diluaskan segala rezekinya oleh Allah, dimudahkan hajatnya oleh Allah, dan diampunkan segala dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita pagi hari ini dengan perkumpulan yang mana perkumpulan ini adalah perkumpulan yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Siapa saja, Rasulullah mengatakan, siapa saja yang merayakan dan membesarkan hari kelahiranku, maka bakal aku berikan kelak dia syafaat di yaumil qiyamah. Yang mana setiap orang itu isi hari yang spesial, isi hari yang istimewa. Nah kayak kita isi tanggal ulang tahun, bulan ulang tahun. Nah kayak itu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin tepat dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan ke muka bumi oleh Allah dengan segala kesempurnaan, tanpa memiliki kekurangan, tidak sama seperti manusia yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam kitab-kitab Maulid kita temukan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika keluar dari perut Mama Sidin, ketika Rasulullah itu keluar dari perut Mama Sidin, yang dilakukan lawan Nabi Muhammad, yang digawi Nabi Muhammad syahidan, syakiran, hamidan. Nabi Muhammad ketika keluar dari perut Mama Sidin, beliau dalam keadaan bersujud lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita suahada melihat bayi bersujud ketika lahir, surah pada ada surah. Cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad syakiran, hamidan, beliau bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi tersebut di saat keluar dari perut Mama Sidin langsung memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita
jangan bingung dengan itu. Kenapa? Karena ini adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan, beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelebihan yang istimewa. Bahkan ada yang menarik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah satu ketika sidin terguling di rumah sahabat sidin. Salah seorang kawan sidin terguling di rumah situ. Ketika Rasulullah terguling, ketika sidin terguling itu tadi, Nabi Muhammad pada saat itu kepanasan. Jadi awak Nabi Muhammad ini terpaluh, mengeluarkan paluh awak Rasulullah, berpaluh awak Nabi kita Muhammad. Ketika berpaluh, para sahabat menanai daripada paluhnya Rasulullah SAW. Dianggap di bawah tubuhnya baginda Nabi Muhammad itu tadi satu buah ember yang menanai paluh Rasulullah yang jatuh. Dan gugur tadi ditanai, disimpan. Ketika ditanya, untuk apa engkau menyimpan keringatnya Rasulullah? Gak apa tiba-tiba para sahabat menyimpan paluhnya Nabi Muhammad. Amun kita di balik bahasa isi kawan kita berpaluh, tiba-tiba kita harus ada menyimpan paluhnya. Ada apa? Kenapa? Paluh ini pasti berbau sudah. Jangan. Apalagi paluh yang ada ini biasanya bau haluan semua. Ini ketika Rasulullah tadi kumpul paluh sini ditanya oleh para sahabat. Ketika ditanya, kenapa paluh Rasulullah disimpan? Maka para sahabat menjawab, keringat yang keluar dari Rasulullah bakal kami gunakan untuk mengharumkan minyak wanginya kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk mengharumkan minyak wangi para sahabat. Kira-kira kalau membayangkan ada paluhnya Rasulullah itu harumnya kayak apa? Bahkan diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya wajah bismuha yang lebih indah, lebih ganteng daripada rembulan. Lebih indah, lebih ganteng, lebih segala-galanya. Kalau kita tahu Nabi yang paling bungas tiba-tiba Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf paling bungas ya kalau Nabi Allah Yusuf lewat itu berpindah motong-motong tangannya sampai ada perasaan. Saking bungasnya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad suaranya lebih indah, lebih merdu daripada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Muhammad SAW lebih dari segala Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW di antara gelar Nabi kita Muhammad, beliau adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Ini keistimewaan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kulitnya Rasulullah itu putih. Diceritakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahwasanya Rasulullah itu punya kulit putih. Warnanya putih, cuman putihnya itu kadang putih terlalu putih kadang. Kulitnya Rasulullah itu putih, cuman kalau kena cahaya matahari kulitnya Nabi itu jadi haba. Kulitnya Rasulullah sangat tampan wajah indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahini ini khususnya beginian. Kalau wahini muhanya putih, tangannya hilang, bujur ya. Muhanya putih, tangannya bujur kan? Kalau Rasulullah ada muhanya putih, tangannya putih dari ujung rambut sampai ujung batis. Rasulullah yang paling bungas, Rasulullah yang paling ganteng. Jadi kalau kita hari ini melihat ada orang yang ganteng, orang yang bungas, ketampanan yang kita lihat, keindahan yang kita lihat tidak lebih indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam syair Sayyidina Hasan ibn Sabit, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, beliau menyebutkan wa ajmalu minka lam tadqatu aini wa atyabu minka lam talidin bisa. Bahkan beliau menyebutkan, wahai Rasulullah, demi Allah kami tidak pernah melihat keindahan yang lebih indah dari wajahmu. Kenapa?
karena wajahnya Rasulullah adalah yang paling luas di atas segala-galanya. Dia tahu Abu Jahal kenapa tidak mendapat hidayah dari Allah? Kenapa? Karena Abu Jahal seumur hidupnya kada pernah melihat wajah indah Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan siapa orang yang melihat wajahnya Nabi Muhammad pasti akan jatuh cinta. Kenapa? Wajahnya yang begitu indah. Jadi Abu Jahal itu amun yang melihat Nabi Muhammad dari jauh berbalik ditutup mukanya. Kenapa? Tidak indah melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Jahal tahu banyak orang kafir yang masuk Islam cuma karena memandang wajah keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah Nabi Muhammad sudah nyaman, sudah tenang, apalagi kenal dan duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nabi kita Muhammad. Maka yang perlu kita sadari, yang perlu kita fahami artinya apa? Kita isi Nabi di atas segala-galanya. Kita memiliki Rasulullah di atas segala-galanya. Segala yang kita miliki di dunia ini ada bakal lebih istimewa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jalan kita menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghormati yang mana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Ujar Rasulullah, berbuat baktilah kalian kepada orang tua kalian, maka kena kita bakal isi orang-orang yang berbakti lawan kita. Jadi di antara orang tua yang dimaksud Nabi Muhammad adalah guru-gurunya kita. Kita jangan sampai lupa jasa lawan guru kita. Ini kadang-kadang naudzubillah min dzalik, murid itu kadang-kadang di hatinya sampai menyimpan rasa benci kepada guru. Naudzubillah min dzalik. Kadang bakal mendapat keberkahan ilmu seseorang murid yang di hatinya benci kepada guru. Maka kita lawan guru kita tadi adalah bukti kita bakti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib bin Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Saddar beliau menyebutkan al-khadam-khadam, orang yang hidupnya ketujuh membantu gurunya, orang yang hidupnya selalu berbakti kepada gurunya, orang yang hidupnya selalu memuliakan dan menghormati gurunya, itu adalah orang-orang yang bakal memimpin di masa depan. Bahkan pepatah Arab mengatakan bisadatun min azrihim aqdamuhum fawqal jibah. Kami ini para murid, kita ini murid. Jangan sampai di hati kita bisikan aku ini lebih hebat daripada guru. Jangan. Aku ini murid, bahasanya kita ini murid. Kita ini harus meletakkan kemuliaan guru kita. Pepatah Arab mengatakan bisadatun min azrihim aqdamuhum fawqal jibah. Kami bakal letakkan batis gurunya kami di atas kepala kami. Ini maksudnya apa? Menghormati dan memuliakan, mencintai seorang guru adalah bukti kita mengikuti ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting akhlak kepada guru. Yang paling penting akhlak. Kalau ilmu bakal masuk dengan akhlak. Tapi kalau misi ilmu kada berakhlak, dia percuma. Karena Nabi mengatakan bahwasanya al-adab fawqal ilm, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kawan, ini di atasnya ilmu. Kenapa dikatakan ilmu itu letaknya di bawah akhlak? Karena dengan akhlak seseorang bakal mendapatkan ilmu. Dengan akhlak seseorang mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Maka kalau kita hendak menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, maka jadilah kita orang-orang yang berakhlak, khususnya kepada orang tua kita, lawan kita, lawan guru-gurunya kita. Berakhlak memuliakan, enggak dibujur-bujur. Apalagi ini paling jarang orang memuliakan gurunya sudah. Paling jarang, karena anak sudah top, amun sudah jadi,
bangga, sampai kadang-kadang lawan guru itu pada mengakui lagi, ini sungguh bukan ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Rasulullah mengajarkan lawan kita berbakti kepada guru kita, berbakti kepada orang tua kita, dan menghormati segala orang yang berbuat baik kepada kita. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu di peringatan Maulid yang seperti ini hendaknya kita menjaga hubungan kita khususnya kepada Nabi kita Muhammad, dan hubungan kita kepada orang-orang yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Biasa kita memuliakan guru kita, buitan kita, terutama yang banyak ketinggalan di zaman ini adalah guru-guru kita. Makanya kadang-kadang murid-murid ini itu seakan-akan lebih hebat dari dunia ada, karena kita kadang bakal bisa menjadi orang yang sukses tanpa keberkahan dan keridhaan seorang guru. Ini adalah ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tutup, ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ta'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika itu ada salah seorang yang jauh dari kota Mekah masuk ke dalam Islam. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun hendak masuk Islam. Maka dia membaca syahadat di hadapan Nabi, menyaksikan Allah Tuhan dan Muhammad Nabinya. Maka Nabi Muhammad memberikan wasiat, karena ini orang jauh, artinya jarang ketemu lawan Nabi kita Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Muhammad memberikan wasiat, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ma kunta wa ta'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan Nabi Muhammad mengatakan apa? Jangan engkau balas perbuatan orang yang kada baik lawan ikam, balaslah dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berlakukan semua orang dengan akhlak yang baik. Maka mudah-mudahan dengan ini kita dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tutup, ulun minta kita sama-sama membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun minta yang kompak suaranya. Ayo sama-sama kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, ayo semuanya, ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
semoga ridho pahala kita atas dunia akhirat, khususnya kepada dewan guru yang ada di sini. Salah hilaf mohon maaf. Apabila ada yang patah jangan disimpan di dalam budi. Apabila ada makanan salah jangan dia masukkan ke dalam hati. Apabila ada sumur biladang boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang mudah-mudahan kita naik haji. Apabila ada sumur biladang boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang mudah-mudahan kita bermimpi lawan Nabi. Apabila ada sumur biladang boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang mudah-mudahan sekolah di sini jadi mandiri. Hadirin wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.